rugi Gotoh susut 77%. Tapi itu bukan berita utamanya. Yang lebih penting, arus kas operasional Gotoh baru saja berbalik positif untuk pertama kalinya. Dan diam-diam, mereka sedang berubah jadi perusahaan fintech lending dengan margin bunga di atas 100% per tahun. Halo Sobat Emiten News, berjumpa lagi dengan saya, Nara. Mari kita bedah. Laporan keuangan 2025 mencatat rugi bersih 1,18 triliun, turun drastis dari 5,15 triliun tahun lalu. Tapi angka rugi ini menipu. Di dalamnya ada beban goodwill 356 miliar yang sifatnya non-kas. Artinya uang itu tidak benar-benar keluar dari perusahaan. Ditambah lagi, kompensasi berbasis saham turun dari 1,35 triliun jadi cuma 197 miliar. Artinya, Gotoh sudah berhenti mentilusi investor secara agresif. Bukti nyatanya, arus kas operasi berbalik positif 307 miliar dari minus 622 miliar tahun lalu. Kas di brankas masih tebal, 21,75 triliun rupiah. Dan mereka masih sanggup buyback saham senilai 971 miliar tanpa ngutang. Sementara itu, fee dari Tokopedia yang sudah diserahkan ke TikTok tetap mengalir sebesar 842 miliar. Gotoh lepas beban operasional e-commerce, tapi tetap dapat uangnya. Tapi perubahan terbesar ada di GoTo Financial. Piutang pinjaman melonjak dari 1,58 jadi 2,73 triliun. Model bisnisnya unik. Cost of funds mereka cuma sekitar 8,3%, tapi yield pinjaman mikro tanpa agunan melampaui 100% per tahun. Margin selebar ini mampu menyerap write-off kredit macet 636 miliar. Selama pendapatan pinjaman 3,78 triliun, lebih besar dari kerugian kreditnya, model ini secara matematis tetap untung. Risikonya, defisit saldo laba masih 215 triliun. Artinya, dividen masih mustahil dalam waktu dekat. Dan goodwill bisa bikin laba tiba-tiba merah lagi secara akuntansi kapan saja. Tapi secara fundamental, Gotoh sedang bertransformasi dari ekosistem bakar uang jadi mesin fintech yang mencetak kas. Setuju atau tidak? Tulis di komentar dan subscribe untuk analisis emiten berikutnya. Ingat, keputusan investasi sepenuhnya milik Anda. Riset ini murni edukasi, bukan instruksi jual beli. Saya Nara dari Emiten News. Sampai jumpa.